Luar biasa teman-teman netizen atau warganet. Saya lagi melihat klasmen sementara English Premier League dan juga saya lagi menghitung. Saya lupa nih hitungan. Total berapa pertandingan sih yang MU tidak terkalahkan sekarang ini di English Premier League? 13. Oke. Kemudian kalau kita hitung dengan musim lalu, berapa kali MU tidak terkalahkan di partai tandang mereka? 17 kali. This is not a joke, oke? Main di luar kandang itu gak gampang, walaupun tanpa penonton. Apalagi sekarang nih, kalau kita mengamati 13 pertandingan yang MU tidak terkalahkan, ini jadwalnya juga kan padat dan rapat. MU juga ada bermain di FA Cup, MU juga ada bermain di Piala Liga, walaupun yang mereka tidak terkalahkan ini kan di Premier League. Tapi lihat, ya, di Premier League form mereka tidak terganggu. Stabil, ya, walaupun di Piala Liga kan mereka sudah kalah lawan Manchester City. Di FA Cup masih harus ketemu Liverpool, masih akan bertanding lawan Liverpool. Sebentar lagi, ya beberapa hari lagi. Tapi itu kan beda, saya kira MU akan lebih fokus di English Premier League. Apakah itu untuk menjadi juara atau ya paling tidak berada di top 4 zone agar mereka bisa bertanding di UEFA Champions League musim depan. So lagi-lagi nih MU menang dengan skor tipis lawan Fulham dengan skor 1-2. Fulham ini klub apa? Ya kan? Pasti nih kita semua bilang, waduh ini klub papan bawah, udahlah wajar dong MU menang ya. Saya bukan fans MU, bukan. Saya masih fans Arsenal. Anak saya fans MU, Bung Jas, tapi Bung Jas lagi sibuk karena dia ada photoshoot, dia tidak bisa tampil sama saya di konten ini. Tapi next maybe dia akan tampil. Fulham not a bad team, oke, baru saja mereka lawan Chelsea, mereka kalah hanya dengan skor 1-0, ada kesalahan penjaga gawang mereka, Areola, yang mengakibatkan Chelsea bisa mencetak gol melalui Mason Mount, mereka bisa menahan Tottenham di kandang Tottenham dengan skor 1-1, dan mereka juga menahan Liverpool, kan betul, mereka menahan Liverpool dengan skor 1-1, it's not gonna be an easy game, tidak, ini bukan pertandingan yang mudah bagi MU, sudah pasti. Saya nonton pertandingan Juventus, kemudian saya juga nonton pertandingan MU. Ya dini hari tadi karena kan hampir bersamaan mereka kick off. Yang ingin saya katakan dulu di awal sebelum saya menganalisa jalannya pertandingan antara Fulham melawan MU, ini saya lagi melihat lagi nih klasmen sementara. Oke teman-teman, saya tidak menyangka loh bahwa MU ini bisa berada untuk sementara di peringkat nomor 1 dan mereka juga menjadi tim yang produktif. 36 gol secara total, tidak beda jauh dari Liverpool. Oke, pada Liverpool kita tahu punya trio yang dahsyat ya, yang mengerikan lah, atau yang bisa kita katakan efektif dalam mencetak gol, tapi akhir-akhir ini mereka lagi sulit mencetak gol. Liverpool 37 gol. Secara defense also not bad, baru kemasukan 25 gol. Ya, ada banyak clean sheet juga yang bisa dicatat oleh Manchester United. De Gea penampilannya makin hari makin bagus, game to game mulai improve. Also in this game. So apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh fans MU? Ya, saya kira nih sekarang kalau udah di posisi atau peringkat nomor 1 untuk sementara, sudah 19 game, ya udah coba deh jadi juara. Iya dong, kenapa? Kenapa harus khawatir? Ya kalau gagal gak masalah, tapi kan sudah terlibat dalam persaingan gelar juara. Saya justru berharap ya klub yang saya support, Arsenal, juga bisa terlibat dalam persaingan gelar juara, tapi belum waktunya. It's okay. Nanti akan ada waktunya juga bagi Arsenal, karena Arsenal juga sedang dalam proses transformasi. Mereka juga sekarang mulai mengandalkan pemain-pemain muda. Ya, dan saya berharap yang terbaik bagi MU, bagi City dan juga bagi Liverpool. Saya kira 3 klub ini akan bersaing hingga akhir musim untuk menjadi juara. Siapa yang akan menjadi juara? Tergantung dari form mereka, bisa atau tidak konsisten. Jangan hanya lawan tim besar saja menang, tapi juga lawan tim papan tengah atau tim papan bawah. Seperti apa yang sekarang kita saksikan dari hasil-hasil akhir MU dan juga MCT. Jangan salah, City kan menang lagi. Tapi saya tidak nonton game City, jadi saya tidak bisa menganalisa game City. So that's the key, konsistensi, and then the way you defend. Cara bertahan yang baik. Ya sekarang perlahan-lahan MU kan sudah mulai nih membenahi lini pertahanan mereka. Walaupun Maguire ya kapan-kapan masih out of position, it's okay. Sekarang covering dia lebih baik dari Lindelof atau juga dari Eric Bailly. Ya saya kira sekarang Solskjaer bolehlah ya berbesar hati bahwa timnya sekarang sudah mulai perform, ia melakukan rotasi di line up juga, timnya masih bisa stabil meraih kemenangan. Itu key point bagi MU.
rotasi, tapi MU masih bisa meraih kemenangan di Premier League. Saya terkesan juga nih dengan Ole, teman-teman. Ia melakukan rotasi ya di sektor yang vital. Yang pertama di depan. Oke, Rashford tidak dimainkan, disimpan di bangku cadangan. Cavani from the start, biasanya Cavani ini kan perform ketika masuk sebagai pemain pengganti. Tapi diberikan chance lagi deh ya oleh Ole. Martial ini pemain yang sering gagal mencetak gol padahal mendapatkan peluang-peluang bagus. Dimainkan Greenwood, oke. And then McTominay tidak dimainkan. Kali ini Pogba and Fred. Saya suka benar-benar kombinasi ini. Walaupun harus lebih disiplin lagi ya Pogba ya. Ia dapat kartu kuning di sini ketika tidak bisa mengimbangi kecepatan pemain tim lawan. Saya kira Loftus-Cheek gitu ya. Jika saya tidak salah. Kalau saya salah silakanlah kalian koreksi. And then Luke Shaw, Harry Maguire, kali ini Eric Bailly yang masuk. Oke, this is a good player. Selalu perform 100% setiap kali tampil. Kecuali lawan Tottenham, itu adalah game pertama dia di Premier League musim ini. Wan-Bissaka and De Gea, good performance by De Gea, oke. Fulham saya tidak begitu familiar dengan pemain-pemainnya kecuali Areola yang pernah juga bermain bagi Real Madrid, dipinjamkan dari PSG. Joachim Anderson ya, Ruben Loftus-Cheek, betul, mantan pemain Chelsea. Cavaleiro, sekarang lah kita mulai kenal Cavaleiro ini. Kenny Tete ini juga pemain yang sebelumnya bermain bagi Lyon, mainnya bagus saat lawan City dan juga lawan Bayern di UEFA Champions League musim lalu. So langsung saja kita ke game. How was the game? Ini yang saya suka dari Fulham. Oke, mereka tidak mau bertahan. Attack saja ke MU. Kenapa harus bertahan? Main di kandang sendiri. Mereka berada di zona degradasi. Bagus, jadi gamenya ini seru. Ketika ada tim lawan juga mau nyerang lawan MU. Ya, di sanalah kita harus menilai performance dari MU ketika mereka mendapatkan tekanan. Kan jadi mengasihkan tuh kita lihat bagaimana nih performance dari Maguire. Ya, itu kan yang selalu dilihat. Ya, lumayan lah ya, performance-nya tidak mengecewakan. And sebetulnya mereka yang dapat chance pertama nih. Lukman, tukaran passing dengan Cavaleiro. De Gea, bagus, sudah bisa save. Kemudian, para pemain MU tidak bisa berkembang terus terang di menit-menit awal babak pertama. And then yang memang dikhawatirkan ketika Maguire-nya out of position. Ada Pogba yang sebetulnya masuk di posisi dari Maguire. Tapi umpannya kita lihat yang dilepaskan oleh Anguissa ini bagus banget ya, ke ruang yang kosong, true pass. Di sana kita tahu bahwa kecepatan Lukman ini bagus banget ya. Lukman ya, bagus sekali dan ia bisa mematahkan perangkap offside ya, ia tidak terperangkap offside karena sepertinya Wan-Bissaka tuh yang membuat ia onside. And then dia bisa mencetak gol karena memang posisinya menguntungkan sekali ya. Ini pemain yang memang paling mengancam gawang dari De Gea. So MU harus respons. Oke, MU not bad respons. Mereka keluar menyerang total. Dan saya melihat nih peran Fred nih bagus banget nih. Mengimbangi pergerakan Pogba. Ia memberikan 2 key pass di game ini. 2 key pass itu ia berikan kepada Bruno Fernandes. 1 kena tiang, 1 lagi di save. Dan coba teman-teman lihat bagaimana Fred bisa keluar dari tekanan para pemain tim lawan. Ia berikan passing yang akurat. Akurasi itu sangat penting pada saat tim tertinggal. Akurasi dari apa? Dari passing dan juga dari movement. Movementnya maksudnya apa? Cari ruang bebas. Ya, cari space. Itu yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Cavani terus terang kesulitan lagi-lagi nih mendapatkan bola. Tapi terus para pemain MU coba memberikan bola seperti dari Shaw, kemudian dari Fernandes. Ya, ini cerdik juga nih pemain. Ia tidak selalu stay on middle, on his position. Ia bergeser ke flank, crossing. Ya, ini bolanya kan gampang aja nih sebetulnya. Tapi lagi-lagi nih saya bingung nih. Ya, Areola kenapa ia lakukan kesalahan yang mirip seperti di game lawan Chelsea? Tidak ia tangkap, ia sepertinya menepis. Cavani, predator. Ya, masa dia mau gagal dari jarak yang sebegitu dekat? Goal for MU, yaitu respons yang diperlukan MU, respons cepat. And then MU total control. Martial mendapatkan peluang, Maguire mendapatkan peluang dari corner. So they're looking for that winning goal. Mereka tidak mau diam. Greenwood, liak-liuk. Oke, tunggu babak kedua. Saya menunggu Ole ganti pemain nggak? Enggak. Nah, artinya Ole yakin nih permainan MU ini sudah in total control. Walaupun tetap ya ada usaha dari para pemain Fulham. Akhirnya MU kan bisa mencetak gol tuh. Ya, out of nothing Pogba. Ya, disinilah kita melihat ya bagaimana para pemain MU punya mental baja. Keadaan satu sama mereka membutuhkan gol, tapi semua pemain dikerahkan, semua pemain disiplin dan semua pemain bermain dengan determinasi tinggi, ngotot. Ya, dengan cara apapun mereka harus meraih kemenangan, tapi tentu cara-cara yang positif. Dan Pogba out of nothing, gol dengan kaki kirinya. Ya, inilah yang dinamakan Pogba Magic. Dan Bruno Fernandes tidak mencetak gol sudah cukup lama nih. Awal bulan saya kira ia
mencetak gol lawan siapa? Lawan Aston Villa, right? Penalti. Pogba yang dilanggar oleh Douglas Luiz jika saya tidak salah. Oke. Kapan terakhir ia berikan assist? Lawan Wolves. Ke Rashford, yang Rashford cetak gol di injury time, menit 92 atau 93. Tapi in this game, ini teamworknya luar biasa. Yang mencetak gol bukan Bruno, ya kan Bruno ya secara tidak langsung memang terlibat sih dalam gol pertama dari Cavani, tapi kan itu bukan assist. Ya, karena memang ada sentuhan sebelumnya dari penjaga gawang Fulham, Areola. Oke. Jadi sekarang ini kita lihat bahwa kualitas para pemain MU ini sudah merata dan Rashford masuk menjelang pertandingan berakhir. Tanpa Rashford juga MU bisa meraih kemenangan, bisa mencetak gol. Pogba saya kira pantas juga diberikan man of the match karena ia cetak winning goal kan. Tapi De Gea juga penting perannya di sini. So setiap pemain MU berperan penting. Ya, kita tunggu saja nanti next game dari MU. Saya kira setelah ini mereka akan lawan Liverpool, right? FA Cup, terus kemudian lawan Sheffield United di Premier League. Ya, setelah itu yang saya tunggu-tunggu lawan Arsenal. Oke? Jangan remehkan Arsenal. Sekarang Arsenal juga sudah mulai bangkit. Tapi saya ucapkan selamat kepada para fans MU bahwa tim kalian masih berada di puncak untuk saat ini. Ya, kita tidak tahu next games-nya seperti apa. Tapi wajarlah jika kalian semua berbahagia. Ya, sudah lama tim kalian tidak menempati posisi peringkat nomor 1 untuk waktu yang cukup lama. So, kita tunggu saja game selanjutnya dan jangan lupa tunggu konten selanjutnya dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ramaikan, tapi jangan viralkan. No hate, only football, salam sepak bola.